Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Sahabat muslim dimanapun kita berada, marilah dalam kesempatan ini mencoba lagi rembuk-rembuk tentang keputusan Gus Yakut membatasi suara toa di setiap masjid, yang mana terakhir ini menjadi fitnah yang besar, yang mana diplesetkan menjadi yang tidak sebenarnya, yang mana beliau tidak membatasi adzan, tapi fitnahannya adalah membatasi adzan, fitnahnya adalah menyamakan adzan dengan suara anjing. Mudah-mudahan para alim ulama, para guru tidak terpengaruh dengan fitnahan-fitnahan ini yang sehingga berakhir saling menghujat antara ulama satu dan ulama yang lain. Semoga kita semua senantiasa di dalam ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita bisa menyikapi dengan bijak, yang mana keputusan beliau itu adalah bertujuan baik. Sahabat muslim yang dirahmati Allah, banyak hal yang perlu kita bicarakan lebih dekat. Contoh sunnah azan dikeraskan, sunnah azan dikeraskan, baik secara langsung biasa manual ataupun pakai pengeras suara. Benar, tapi tetap ada batasannya. Jangan lantas keras ini sampai kita mengganggu warga sekitar. Jujur, di tempat kami ada pesantren, ada masjid. Pernah memang sekali toa itu kami setel, jujur, dengan keras. Memang keras, betul. Menurut saya memang keras, suaranya keras. Nah, kebetulan si muadzin ini suaranya juga lantang, Masya Allah. Nah, sedangkan tetangga masjid itu akhirnya datang ke si muadzin, mohon maaf, semoga Allah memberikan petunjuk yang terbaik. Dan dia komplain pengeras suaranya terlalu keras dan mengganggu orang tua kami yang sedang sakit, Masya Allah. Karena mungkin beliau tidak sempat menghadap saya dan menghadap kepada remaja masjid waktu itu, akhirnya terjadi konflik sedikit bersitegang. Karena saya mendengar setelahnya saya mendengar laporan dari remaja bahwa ada salah satu warga yang komplain dengan pengeras suara tersebut karena mengganggu orang tuanya yang sedang sakit. Maka saya cross check ke tempat atau ke rumah si warga tersebut. Ternyata benar, sahabat muslim yang dirahmati Allah, di situ ada yang sakit. Di situ ada yang sakit. Memang orang tuanya berusia cukup, mungkin bisa katakanlah 90 tahunan, sedang sakit. Sakit karena tua ya, karena sudah usia tua maksud. Nah, kalau keadaan demikian, saya kira memang kita harus sedikit menurunkan volume dari pengeras suara itu, menurut saya waktu itu. Sehingga volumenya kami turunkan, jujur itu kami turunkan. Sahabat muslim yang dirahmati Allah, setelah itu beberapa tahun kemudian, setelah orang tuanya meninggal, di 2 tahun terakhir sama, kami mengeraskan suara toa masjid. Nah,
kerasnya suara toa masjid itu ternyata di tetangga sebelah itu ada yang punya penyakit, orangnya masih muda, usianya masih 50-an. Punya penyakit yang namanya asam lambung. Yang mana beliau itu bila ada suara keras langsung gemetaran gini. Gemetaran. Ini benar, ini kisah nyata. Lantas dia menghadap ke rumah, memohon agar pengeras suaranya itu dikurangi. Dan terpaksa kami menguranginya demi kemaslahatan satu orang tersebut. Cuma mengurangi. Di kondisi-kondisi semacam ini, saya kira memang menurut saya kita harus toleransi kepada mereka dengan tidak mengesampingkan suara adzan yang cukup sederhana didengar oleh warga sekitar dan para santri. Maksud saya menjelaskan masalah ini, sahabat muslim dimanapun berada, pembatasan suara sound system dari Gus Yakut itu adalah yang mengarah pada potensi kebaikan seperti yang saya contohkan. Ini memang kisah nyata, sahabat muslim, di tempat saya. Sehingga di tempat saya sampai saat ini sebenarnya volume itu bisa saya bikin 100%. 100% ya, kalau yang dimaksud Gus Yakut 100 desibel itu saya kurang paham, mohon maaf. Harusnya 100% bisa, tapi kami hanya menggunakan 60% dengan suara yang sederhana tapi nyaman. Itu pada faktanya. Sahabat muslim yang dirahmati Allah, mudah-mudahan fitnahan ini tidak menjadi hal yang saling memusuhi. Tapi jika sangat penting, maka orang-orang terdekat Gus Yakut, terdekat dengan Kemenak, itu merundingkan kembali, menetralisir situasi dan kondisi ini. Mudah-mudahan ada jalan terbaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.